Wong kita itu begini lah ya, cara berpikirnya. Kalau kita berhadapan dengan yang tidak masuk akal, lantas kita bisa menyelesaikan sesuatu. Padahal sesuatu itu tidak masuk akal untuk kita rampungkan, untuk kita selesaikan. Kan logika kita kadung terbentuk bahwa gunung itu lebih berat ketimbang sebutir debu. Sudah kadung terbentuk seperti itu. Di mana-mana dalam pikiran kita pesawat itu lebih cepat ketimbang kereta api dan bis, kan gitu. Coba kalau tukang sihir kan pasti tidak terkejut. Kenapa? Sudah bisa menebak akan jadi ular kan begitu. Nah, Nabi Musa nggak tahu loh. Ketika dilempar mau jadi apa itu nggak paham. Ketika dilempar ternyata berubah jadi ular, terkejut dan takut itu loh. Nah, itu menunjukkan bahwa itu mukjizat, bukan sulap. Mana ada pesulap takut kepada sulapannya sendiri kan gitu. Nggak mungkin. Udah tahu mau jadi apa kok itu. Nggak mungkin. Baik pesulap merah pun sulap. Nah, ketahuan senengan kalian itu apa? Pasti Samsudin itu. Di dalam kajian ilmu hakikat, orang mencapai sukses itu bukan karena didukung oleh potensi loh. Coba bagaimana kita bisa merdeka dari adanya logika yang mengatakan bahwa kesuksesan itu dipicu oleh potensi untuk sukses. Jadi kita itu mesti bisa merdeka dari adanya gurita logika yang mengatakan bahwa sukses itu muncul dari potensi. Jadi karena itu potensi yang memiliki kemungkinan untuk menjadi jebakan itu jangan sampai menjadikan diri kita sebagai korban. Tapi betapa tidak mudahnya ya, betapa tidak mudahnya. Padahal Allah itu maha nyata di satu sisi, di sisi yang lain Allah itu maha gaib. Di satu sisi Allah itu paling dikenal, di sisi yang lain Allah paling tidak dikenal. Makanya ada ungkapan bahwa lafal Allah itu disebut a'raful ma'arif. Paling ma'rifatnya isim ma'rifat. Ini kalau orang yang pernah belajar ilmu nahwu ya. Paling ma'rifatnya isim ma'rifat itu Allah. Konon Imam Sibawayh ahli nahwu itu selamat mendapatkan kemuliaan karena menyatakan bahwa lafal Allah adalah paling ma'rifatnya isim ma'rifat. Tapi juga di satu sisi lafal Allah itu adalah angkarun nakirot, paling nakirohnya isim nakiroh. Kenapa begitu? Siapa coba yang betul-betul paham Allah itu siapa coba? Gak ada, gak ada. Toh walaupun Al-Quran secara substansial merupakan biografi bagi Allah dalam tanda kutip, itu pun juga tidak akan pernah ada seorang pun yang kenal Allah sebagaimana Allah kenal dirinya sendiri. Jadi karena itu sangat gamblang, maha gamblang, tapi juga sangat sunyi, maha sunyi. Jadi potensi itu dengan demikian itu harus kita jadikan sarana sebagai wasilah untuk menatap gamblang peran Allah Ta'ala lewat potensi itu. Jadi makanya ada seorang sufi ya yang mengatakan begini, ketika nanti saya menjelaskan ilmu hakikat, tolong dicatat ya. Loh, bukankah jenengan sendiri yang menjadi pembicara? Tapi aku hilang di waktu jadi pembicara itu. Jadi ketika menjadi pembicara itu sesungguhnya dia sedang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk berbicara macam-macam. Dia sendiri sudah suwung, sudah hilang. Itu berarti apa? Apa yang disebut sebagai sarana itu betul-betul menjadi transparan. Makanya Sayyidina Ali kemudian mengatakan,
lau kusyifal ghita mazdadtu yaqinan. Andaikan tirai itu disingkapkan, aku tidak tambah yakin. Sebab di hadapanku seluruh tirai transparan. Jadi ya, di sini ada tirai kaca bening ya. Yang di sana kelihatan semua. Dibuka kacanya, ya tetap nggak tambah yakin, tetap orang-orang itu juga kok. Nah gitu loh. Itu orang seperti itu sudah terbebaskan dari apa? Dari jebakan-jebakan potensi, jebakan-jebakan karunia. Sudah terbebaskan. Terus yang kedua, jumlah itu jangan sampai menjadi jebakan. Katakanlah ya, termasuk bagian dari pemahaman tentang jumlah itu masalah kesehatan. Misal, kita bertetangga dengan orang sakit. Kemudian kita mencoba untuk mereka-reka. Insya Allah seminggu lagi itu. Misalnya gitu ya. Boleh jadi kita yang duluan loh. Jadi nggak bisa. Nggak bisa menjadi hijab bahwa karena kita sehat lantas kita jauh dari kematian. Oh jangan. Sama, karena jumlah banyak maka harus menang kepada yang jumlahnya sedikit. Oh jangan. Kam mim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit, kelompok yang kecil menang menghadapi kelompok yang besar biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Itulah sebabnya bersikap jumawa itu tidak boleh, arogan itu tidak boleh. Kenapa? Karena arogansi itu sesungguhnya membohongi dirinya sendiri. Hanya sah arogansi itu ketika ditampilkan oleh Allah, baru sah. Selain Allah nggak sah bersikap arogan, itu batil. Karena tidak memiliki landasan argumentatif apapun bahwa arogansi itu dibenarkan. Gak bisa itu. Gak bisa. Jadi jumlah itu juga sama. Jangan kemudian menjadikan diri kita tenang, tentram. Jangan. Jangan. Karena itu disebutkan dalam kitab Hikam bahwa orang yang makrifat itu senantiasa berada di dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan, ittiror. Kenapa? Karena orang makrifat itu tidak terhijab oleh potensi, tidak terhijab oleh rezeki, tidak terhijab oleh jumlah. Jadi karena itu ya, bangunan logika kita yang terlalu empiris itu ya, itu harus segera kita buyarkan. Contoh begini ya, di pikiran kita batu yang besar itu jauh lebih berat dibandingkan kerikil yang kecil, kan begitu ya. Itu jangan sampai hanya berhenti di situ. Batu yang besar itu lebih berat kalau aku tidak dibantu Allah, kan gitu loh. Sama, kerikil itu lebih ringan kalau aku dibantu Allah. Kalau sama-sama tidak dibantu, maka beratnya kerikil dan batu besar sama saja. Kalau sama-sama tidak dibantu loh ya. Nah tapi kan logika kita kadung terbentuk bahwa gunung itu lebih berat ketimbang sebutir debu. Sudah kadung terbentuk seperti itu. Di mana-mana dalam pikiran kita pesawat itu lebih cepat ketimbang kereta api dan bis, kan gitu loh. Tapi dalam logika tasawuf beda. Orang yang berjalan kaki kepada Allah Ta'ala bisa lebih cepat ketimbang orang yang naik pesawat kepada Allah. Kalau yang jalan kaki langsung disongsong oleh Allah, kan begitu. Disongsong. Enggak nyampe satu langkah disongsong, ya nyampe, kan gitu tuh. Yang naik pesawat secara rohani enggak disongsong, enggak pernah nyampe walaupun seumur hidupnya. Begitu. Jadi ada banyak bangunan logika yang harus kita hancurkan untuk apa? Untuk merasakan ketentraman dalam dunia rohani. Jadi karena itu akal pikiran itu bisa menjadi tangga kepada Allah, bisa menjadi jebakan juga itu. Jadi kapankah kita betul-betul mengalami secara hakul yakin bahwa Allah lah satu-satunya penolong? Wong kita itu begini lah ya, cara berpikirnya. Kalau kita berhadapan dengan yang tidak masuk akal, lantas kita bisa
menyelesaikan sesuatu. Padahal sesuatu itu tidak masuk akal untuk kita rampungkan, untuk kita selesaikan. Lantas kita katakan, ini pertolongan Allah, kan gitu ya. Tapi kalau kita bisa melangkah dari sini ke kamar mandi, itu bukan pertolongan Allah. Padahal itu juga sama konkretnya sebagai pertolongan Allah loh sebenarnya kan. Jadi kalau yang sulit-sulit, yang akal kita tidak bisa menampung, kita katakan pertolongan Allah. Sementara kalau nafas keluar dan masuk, dikira bukan pertolongan Allah, Pak. Gitu loh. Jadi kesalahan di dalam membangun pilar-pilar logika pikiran itu loh. Kesalahannya itu di situ. Itulah sebabnya ya, kalau Kanjeng Rasul dan para nabi itu sesungguhnya nggak pernah mikir itu. Tinggal mengikuti instruksinya saja. Suruh begini begitu, enggak bertanya, kenapa kok begitu? Enggak pakai bertanya. Ketika Nabi Musa diperintahkan untuk memukul lautan dengan tongkatnya, beliau enggak paham untuk apa. Tidak paham. Disuruh, ya laksanakan aja. Harus paham? Tidak harus paham. Disuruh ya kerjakan saja. Kan gitu. Jadi karena itu ya, ada dua orang Ahmad sama-sama merupakan santri dari Syekh Sulaiman Ad-Darani. Ahmad yang satu, Ahmad senior, sudah bertahun-tahun ngaji kepada Syekh Sulaiman Ad-Darani. Ahmad yang satunya baru nyantri junior. Tapi sang sufi ini lebih senang kepada santri yang junior ini. Kasih sayangnya tumpah kepada yang junior itu. Nah, para santri yang lain bertanya-tanya, loh, ini kan santri baru, kok terus mendapatkan kasih sayang luar biasa ini. Sementara Ahmad yang satunya sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi, kok sepertinya tidak begitu digubris. Itu batin para santri yang lain. Kemudian Syekh Sulaiman Ad-Darani yang oleh Allah Ta'ala dikasih pengetahuan tentang detak jantung, detak hati orang-orang di sekitarnya itu, bilang, oke, saya buktikan, katanya kan, mari kita saksikan bersama. Dua Ahmad itu saya panggil, Ahmad senior, sini. Ahmad junior, sini. Coba, apakah salah keputusanku kalau cinta kasihku meluap-luap kepada Ahmad yang kecil, Ahmad yang junior ini? Apakah salah keputusanku kalau aku tidak begitu senang kepada Ahmad yang senior ini? Syekh Sulaiman Ad-Darani kemudian bilang kepada Ahmad senior, Ahmad, ya Kiai, tolong unta di halaman itu kau angkat, bawa ke atas genting. Aduh, nggak bisa Kiai, nggak bisa ini, nggak bisa. Ini perintahnya yang pasti tidak pas ini untuk saya. Terus, oke, ya sudah duduk. Ahmad junior, coba unta itu kau angkat ke atas genting rumah ini. Langsung berangkat. Dan dengan sekuat tenaga mau mengangkat unta itu. Jadi ya, perkara kuat atau tidak kuat itu persoalan lain kan. Tapi siapa yang betul-betul setia kepada perintah tanpa harus mempertanyakan dengan akalnya. Setelah itu, Syekh Sulaiman Ad-Darani bertanya kepada para santri yang lain, bukankah benar keputusanku? Bukan perkara kuat dan tidak kuatnya mengangkat unta, tapi siapa yang langsung melaksanakan perintah dengan penuh kesetiaan, kan gitu. Ya. Jadi para nabi itu ya, terutama ketika terjadi mukjizat, sesungguhnya mereka lepas dari kerja pikiran mereka, lepas. Inilah rahasianya kenapa 8 tukang sihirnya Fir'aun itu kok kemudian masuk Islam, ngikuti Nabi Musa. Kenapa coba? Persoalannya mungkin orang-orang mengatakan itu persoalan sepele. Tapi ini sesungguhnya perkara yang agung. Itu apa? Ketika yang pertama ya, para tukang sihir itu disuruh memulai, mereka itu tidak mau. Boten jenengan mawon Nabi Musa. Jadi ini merupakan wujud takzim tukang sihir kepada Nabi Musa. Itulah sebabnya mereka dapat hidayah nanti kan. Jadi ada reward, ada imbalan kepada sikap sopan santun mereka itu. Yang pertama. Tapi yang kedua ini yang lebih menentukan. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya itu, kemudian berubah jadi ular, Nabi Musa pun juga terkejut dan takut.
Coba kalau tukang sihir kan pasti tidak terkejut. Kenapa? Sudah bisa menebak akan jadi ular kan begitu. Nah, Nabi Musa nggak tahu loh. Ketika dilempar mau jadi apa itu nggak paham. Ketika dilempar ternyata berubah jadi ular, terkejut dan takut itu loh. Nah, itu menunjukkan bahwa itu mukjizat, bukan sulap. Mana ada pesulap takut kepada sulapannya sendiri kan gitu. Nggak mungkin. Udah tahu mau jadi apa kok itu. Nggak mungkin. Baik pesulap merah pun sulap biru. Nah, ketahuan senengan kalian itu apa? Pasti Samsudin itu. Berarti delok HP terus ternyata dilihat Samsudin. Jadi karena itu ya, betapa pentingnya tasawuf falsafi itu loh. Penting loh, tasawuf falsafi itu penting. Siapa bilang tasawuf falsafi itu hanya merupakan aktivitas keilmuan belaka? Itu tidak. Dengan tasawuf falsafi itu kita bisa melakukan lompatan-lompatan rohani yang sangat efektif. Jadi perbaiki cara berpikir kita. Oh iya ya, wong kita itu berkaitan dengan penciptaan, tidak ikut campur sedikit pun. Apalagi berkaitan dengan hasil penciptaan, potensi misalnya, itu juga tidak ikut campur. Tidak ikut campur. Jadi karena itu, apa yang disebut sebagai rasa cukup, rasa tenang, rasa tentram dan lain semacamnya itu jelas merupakan bukan produk kita loh. Bukan produk kita. Jadi seolah-olah karena seringkali menyatu dengan diri kita, seolah-olah secara otomatis kita ada, maka ketenangan itu pun juga menjadi ada, ketentraman itu ada. Tidak otomatis itu. Itu merupakan karunia. Karena itu belajarlah untuk ru'yatul mun'im alan ni'am. Menyaksikan Allah si pemberi karunia ketika kita berhadapan dengan karunia. Coba ya contohnya saya ya, mana yang lebih gamblang? Pisang goreng atau Allah? Gitu ya. Ketika ternyata Allah tidak dilibatkan sama sekali, nyatalah kemudian bahwa penglihatanku ini menipu. Allah kok nggak dilibatkan kan gitu. Jadi karena itu libatkanlah Allah Ta'ala dalam setiap aktivitas diri kita. Libatkan. Jadi ya kalau ada ayat yang mengatakan wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Dan tidaklah engkau melempar Muhammad ketika engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Itu sesungguhnya bisa kita analogikan dalam setiap aktivitas diri kita. Tidaklah sholat kita ketika kita sholat, tapi Allah yang sholat kan gitu. Mestinya loh ya. Walihada alimtu man yaltadzu bihi wa man yata'allam, kata Ibnu Arabi. Karena itu sekarang aku tahu siapa yang mengalami kenikmatan secara hakiki dan siapa yang mengalami penderitaan. Siapa coba? Oke ya. Itu baru perang Hunain loh ya.